Oke, ketemu lagi dengan saya Ustadz Muntaha. Senang ketemu dengan murid-murid kelas 6. Sepertinya kompak masuk semua, laki-laki perempuan dengan penuh semangat. Semoga bisa menyerap materi Nahwu Shorof yang akan kami jelaskan pada pagi ini. Bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang isim marfu. Apa sih itu isim marfu? Isim marfu itu isim yang dibaca rofa, isim yang diharokati rofa, dibaca rofa dengan tanda dhoma. Isim marfu, isim yang dibaca rofa, itu adalah sebuah tema yang kita bahas, di mana bahwa isim marfu itu ternyata menempati pada 7 tempat, atau isim marfu itu ada 7 macam. Nah, karena ada 7 macam, maka kita bahas satu demi satu. Apa saja 7 macam itu? Yang pertama adalah fa'il, sudah kita bahas. Yang kedua adalah naibul fa'il, juga sudah kita lalui. Nah, sekarang yang ketiga, urutan nomor 3 adalah mubtada, dan yang nomor 4 adalah khobar. Jadi pertemuan hari ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas adalah tentang mubtada dan khobar. Sekaligus itu urutan nomor 3 dan 4. Untuk nomor 5 isimnya kana, nomor 6 khobarnya ina, nomor 7 isim tawabi yang meliputi 4 itu naat, maktuf, kemudian apalagi taukid dan badal. Ini tentu kita bahas pada minggu yang akan datang. Baik, sekarang kita masuk pada materi, yaitu mubtada dan khobar. Apabila kita bicara tentang mubtada, maka pertama-tama yang harus kita pahami adalah pengertiannya dulu. Apa sih itu mubtada? Karena kita ini belajar bahasa Arab, maka tentu mubtada ini adalah sebuah struktur kalimat yang ada di dalam bahasa Arab itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mubtada itu sama dengan subjek. Dalam bahasa Inggris sebutannya juga subjek, dalam bahasa Indonesia sebutannya juga subjek. Namun dalam bahasa Arab sebutannya adalah mubtada. Jika kalian semua ini sudah mengerti atau sudah paham tentang apa itu subjek, maka mudah sekali untuk memahami mubtada, karena sama sebenarnya, hanya beda istilah saja, karena beda bahasa. Oke, kita fokus pada pengertian mubtada dalam konteks bahasa Arab. Apa itu mubtada? Apa itu definisinya mubtada? Apa itu pengertiannya mubtada? Atau kalau zaman besok ditanya Pak Guru, apa sih yang Anda ketahui tentang mubtada? Maka anak-anak harus bisa menjawab seperti yang diucapkan Pak Guru hari ini. Mubtada ialah isim marfu yang jatuh di awal kalimat. Saya ulang, apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu. Nah, ini contohnya isim marfu ini, ini namanya isim marfu yang jatuh di awal kalimat. Berarti selalu di depan atau di awal kalimat. Isim marfu yang jatuh di awal kalimat, itulah mubtada. Pengertian atau definisi dalam konteks bahasa Arab. Saya ulang lagi, mubtada ialah isim marfu yang jatuh di awal kalimat. Jadi setiap ada kalimat isim, apabila posisinya, tempatnya, atau mengawali kalimat, bisa ditebak bahwa isim itu pasti mubtada. Karena mubtada itu tempatnya pasti di awal kalimat. Tidak bisa di tengah, tidak bisa di akhir. Hukumnya wajib mubtada berposisi di awal kalimat. Contohnya seperti ar-rajulu qaimun. Orang laki-laki itu berdiri. Nah, ini terdiri dari 2 kata. Dari ar-rajulu dan qaimun. Ar-rajulu ini namanya mubtada. Setelah kita paham tentang pengertian mubtada, maka kita perdalam bahwa mubtada di dalam bahasa Arab itu ternyata ada 2 macam.
mubtada dibagi menjadi dua. Mungkin besok kalau ujian ada berapa macam mubtada? Jawabnya ada dua. Ada dua itu apa saja? Yang pertama adalah mubtada yang terdiri dari isim mufrad. Nah ini contohnya ini. Yang kedua mubtada yang terdiri dari isim dhamir. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu isim tunggal. Isim yang hanya menunjukkan jumlah satu. Misal ar-rajulu, ini disebut mubtada mufrad karena jumlahnya cuma satu, seorang laki-laki. Namanya mubtada mufrad. Kemudian mubtada dhamir, contohnya ana tilmidun, saya seorang murid. Anak ini namanya mubtada, tapi berupa dhamir. Dalam hal ini adalah dhamir munfasil. Ingat bahwa dhamir itu juga dibagi menjadi tiga. Apa saja? Satu, dhamir munfasil. Dua, dhamir muttasil. Tiga, dhamir mustatir. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir yang berdiri sendiri. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir yang selalu berkaitan, bergandengan atau berhubungan atau melekat pada kata yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri tapi dompleng dengan kata yang lain. Apa itu dhamir mustatir? Dhamir yang tersembunyi, tidak tampak tetapi masih dibutuhkan dalam sebuah fiil sebagai fa'ilnya tapi tidak kelihatan. Nah ini kalau kita i'rab ar-rajulu, i'rabnya adalah mubtada marfu dengan tanda dhamma karena isim mufrad. Qaimun, i'rabnya adalah khobar marfu dengan tanda dhamma karena isim mufrad. Ya gampang lah kalau sudah paham atau sudah mengerti. Kalau belum paham, apalagi dasarnya nggak matang, biasanya bingung. Lalu ana tilmidun, apa i'rabnya? Ana i'rabnya adalah isim dhamir munfasil mabni fathah yang berfungsi sebagai mubtada. Tilmidun i'rabnya adalah khabar marfu dengan tanda dhamma karena isim mufrad. Ini penjelasan mengenai mubtada yang pembagiannya ada dua, yaitu mubtada dari isim dhamir dan mubtada dari isim mufrad. Dari isim mufrad contohnya seperti ar-rajulu qaimun, dan mubtada dari isim dhamir contohnya ana tilmidun. Oke, sekarang saya lanjut. Bahwa isim marfu ada 7. Yang satu fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada. Sudah kita bahas barusan. Nah sekarang yang keempat adalah khobar. Apa itu khobar? Khobar ialah isim marfu. Nah contohnya ini, khobar ialah isim marfu. Maksudnya marfu adalah isim yang dibaca rafa. Khobar ialah isim marfu yang jatuh setelah mubtada. Yang jatuh setelah mubtada dan berfungsi untuk melengkapi makna dari mubtada sehingga kalimat menjadi sempurna. Saya ulang, khobar adalah isim marfu yang jatuh setelah mubtada yang berfungsi untuk melengkapi makna mubtada sehingga kalimat itu menjadi sempurna. Ya, contohnya ini ar-rajulu qaimun, qaimun ini khobar, ana tilmidun, tilmidun ini juga namanya khobar. Kalau mubtada itu ada dua macam, sekarang khobar juga ada dua macam. Sama. Khobar juga ada dua macam. Yang pertama adalah khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar yang terdiri dari kata yang merujuk pada arti yang tunggal, arti yang satu. Contohnya, ana tilmidun, saya seorang murid. Maka tilmidun ini namanya khobar mufrad. Karena tilmidun di sini artinya merujuk hanya seorang murid.
bukan 2 murid atau banyak murid. Sebab itu dinamakan khobar mufrad. Yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah khobar jumlah ismiyah. Yang kedua khobar jumlah fi'liyah. Yang ketiga khobar majrur. Yang keempat khobar dzaraf. Nah, kita bahas dari satu persatu. Khobar jumlah ismiyah. Bagaimana contohnya? Contohnya ini. Ar-rajulu kalamuhu shadiqun. Orang laki-laki itu ucapannya benar, perkataannya benar. Ar-rajulu namanya mubtada, kalamuhu shadiqun ini namanya khobar jumlah ismiyah. Apa itu khobar jumlah ismiyah? Khobar yang berupa mubtada dan khobar. Kalau dalam bahasa Inggris namanya kalimat nominal, kalimat yang prediknya bukan menggunakan kata kerja. Nah, ini namanya khobar dari jumlah ismiyah. Berikutnya khobar dari jumlah fi'liyah. Contohnya asabiu yajlisu. Asabiu namanya mubtada, yajlisu namanya khobar. Tapi khobar di sini berupa jumlah fi'liyah. Jadi yajlisu ini kan fi'il mudhari. Jumlah fi'il fa'il dari yajlisu ini statusnya menjadi khobar. Dalam hal ini adalah khobar jumlah fi'liyah. Yang ketiga macam khobar yang ketiga adalah khobar majrur. Khobar yang terdiri dari huruf jar dan isim yang jatuh setelahnya yang disebut dengan majrur. Contohnya al-kitabu alal maktabi. Kitab itu berada di atas bangku. Kitab itu posisinya berada di atas bangku. Al-kitabu ini namanya mubtada, ala ini namanya huruf jar, al-maktabi namanya majrur. Alal maktabi, susunan alal maktabi, jar dan majrurnya itu disebut khobar sibhul jumlah atau khobar jar majrur. Berikut yang terakhir, khobar dzaraf. Apa itu khobar dzaraf? Khobar yang terdiri dari isim dzaraf. Huna ini namanya isim dzaraf yang artinya di sini menunjukkan lokasi. Atalibu murid, huna di sini. Murid itu berada di sini. Maka atalibu namanya mubtada, huna namanya khobar dzaraf. Huna ini dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Dzaraf makan itu bahasa Arab, artinya kata keterangan tempat. Mabni fathah berfungsi sebagai khobar dalam konteks kalimat ini. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Pak Guru. Yang jelas sampean mbo mudeng, mbo gak mudeng, ya wis diusahakan bagaimana sampean bisa mudeng. Kalau nanti kurang jelas, karena ini menjadi video, bisalah nanti sampean pelajari kembali pada video saya. Bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di TikTok. Itu adalah sarana untuk mengulang dari tidak paham menjadi bisa paham karena difasilitasi. Begitu strategi saya sebagai guru yang profesional. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.